warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaits Oktavia Maitsa dari kelas R2J dengan nomor NPM 2023 1450 1149. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Filsafat Ilmu yang berjudul Logika dalam Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Anco Esos I MPD. Mari kita simak penjelasan berikut. Logika dalam filsafat ilmu. Latar belakang dari logika dalam filsafat ilmu adalah logika sebagai landasan utama untuk menguasai filsafat dan ilmu pengetahuan serta sarana penghubung antara filsafat dan ilmu. Dari segi filsafat, dengan logika kita berarti memahami fungsi logis manusia. Logika merupakan suatu cara yang diciptakan untuk meneliti ketepatan, penalaran, dan mencegah kesesatan berpikir. Tujuan dari logika dalam filsafat ilmu adalah untuk memahami prinsip-prinsip dasar pemikiran yang valid dan rasional, serta untuk mengembangkan metode-metode penalaran yang dapat diandalkan dalam mendukung dan membangun pengetahuan ilmiah. Selanjutnya, ada pokok bahasan. Yang pertama, ada pengertian logika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian logika ada dua. Yang ini, logika sebagai jalan pikiran yang masuk akal. Makna lainnya, logika adalah pengetahuan tentang kaidah berpikir. Logika berasal dari bahasa Yunani kuno. Yang ini logos, artinya hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Menurut Bertrand Russell, dalam bukunya History of Western Philosophy, kata logika pertama kali digunakan oleh Zeno dari Siltium. Russell juga menjelaskan bahwa Socrates, Plato, dan Aristoteles merupakan perintis lahirnya ilmu logika. Aristoteles memaknai logika sebagai ilmu tentang hukum-hukum berpikir guna memelihara jalan pikiran dari setiap kekeliruan. Logika pada waktu itu disebut analitika dan dialektika. Ada manfaat logika, antara lain yaitu pertama, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat, ada meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Dan yang terakhir, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Yang ketiga, ada jenis-jenis logika. Yang pertama ada logika deduktif. Logika deduktif berkaitan dengan penalaran dari premis yang diberikan menuju kesimpulan yang pasti. Jika premis-premisnya benar dan penalaran secara logis, valid, maka kesimpulan yang dihasilkan harus benar. Contohnya adalah siologisme. Yang kedua ada logika induktif. Logika induktif berkaitan dengan penalaran dari kasus khusus menuju kesimpulan yang lebih umum atau probabilitas. Kesimpulan dari logika induktif tidak selalu pasti, namun dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi berdasarkan bukti-bukti yang diberikan. Ketiga ada logika fuzi. Logika fuzi memungkinkan untuk menangani ketidakpastian dan keambiguan dalam penalaran dengan menggunakan nilai-nilai yang tidak mutlak seperti benar atau salah, tetapi memiliki derajat keanggotaan yang berbeda. Yang keempat adalah logika probabilistik. Logika probabilitas berkaitan dengan penalaran yang menggunakan konsep-konsep probabilitas untuk mengevaluasi kebenaran atau kevalitan dalam argumen. Ini sering digunakan dalam konteks penalaran statistik dan pengambilan keputusan. Yang keempat, ada unsur-unsur logika. Unsur logika yang pertama adalah pernyataan premis dan kesimpulan. Unsur pertama logika yaitu identifikasi pernyataan premis atau asumsi atau proposisi yang digunakan sebagai dasar argumen dan kesimpulan atau hasil dari argumen dalam sebuah argumen ilmiah.
Yang kedua ada struktur argumen. Logika membahas struktur dari argumen, termasuk hubungan antara premis dan kesimpulan. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana argumen dibentuk dan bagaimana mereka berfungsi secara logis. Yang ketiga ada ketepatan penalaran. Unsur ini mengacu pada penilaian terhadap kebenaran atau ketepatan penalaran yang digunakan dalam argumen. Hal ini melibatkan memastikan bahwa argumen berdasarkan pada prinsip-prinsip logis yang kuat. Yang keempat, ada klasifikasi argumen. Logika membantu dalam mengklasifikasikan jenis-jenis argumen seperti deduktif yang menghasilkan kesimpulan yang pasti dari premis yang diberikan, dan induktif yang menghasilkan kesimpulan yang mungkin dari premis yang diberikan. Yang kelima ada identifikasi kesalahan logika. Unsur ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasikan kesalahan logika dalam argumen, seperti generalisasi yang tidak tepat, analogi yang tidak valid, atau kesimpulan yang tidak relevan. Yang keenam, ada deduktif dan induktif reasoning. Logika membahas perbedaan antara deduktif atau penalaran dari yang umum ke yang spesifik, dan induktif adalah penalaran yang spesifik ke yang umum, reasoning, serta mengenali kekuatan dan kelemahan masing-masing. Yang ketujuh ada bentuk-bentuk penalaran. Unsur ini mencakup berbagai bentuk penalaran yang digunakan dalam argumen ilmiah, seperti penalaran silogisme, modus ponens, atau modus tollens. Jadi, kesimpulan dari materi logika dalam filsafat ilmu adalah bahwa logika membantu memastikan bahwa argumen-argumen yang digunakan dalam ilmu pengetahuan dapat diandalkan, konsisten, dan valid. Dengan menggunakan prinsip-prinsip logika, kita dapat meminimalkan kesalahan penalaran dan membangun fondasi yang kuat untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan dapat dipercaya. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.